Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan final project Twitter Sentiment Analysis menggunakan Random Forest Classifier. Pertama, saya import terlebih dahulu library yang saya gunakan. Kemudian saya load datasetnya Twitter Training. Di sini saya mendapatkannya itu dari Kaggle untuk datasetnya, dan di dataset tersebut ada 4 kolom dan 74.682 baris. Ada tweet ID, entity, sentiment, dan tweet. Kemudian saya coba cleaning datasetnya seperti mendrop kolom yang nantinya nggak akan saya gunakan di proses selanjutnya. Kemudian juga handle missing value, kemudian cek nilai duplikat, dan didapat datanya tuh seperti ini. Untuk diolah lebih lanjut ada 2 kolom yaitu sentiment dan tweet, dan ada 69.765 row. Ya, selanjutnya saya coba visualisasi menggunakan word cloud dan didapat seperti ini. Dari hasilnya ini menunjukkan bahwa semakin besar kata-katanya, maka semakin sering muncul di kolom ini. Kemudian dengan yang hal sama, saya juga melakukan visualisasi namun berdasarkan kategori tertentu. Misalkan di sini untuk kategorinya negatif, untuk label yang negatif didapat persebaran katanya tuh seperti ini, dan di sini bisa kita lihat juga bahwa ada kata yang agak kasar ya. Kemudian yang positif juga hasilnya seperti ini, netral dan irrelevant. Kemudian saya juga visualisasi menggunakan pie chart. Di sini bisa kita lihat bahwa ada 27% dengan label positif, 30% dengan label negatif, 18% irrelevant, dan 25%-nya netral. Selanjutnya saya pre-processing data. Di sini pertama saya pre-processing untuk data labelnya, karena sebelumnya labelnya itu dalam bentuk teks yaitu positif, negatif, irrelevant, dan netral, maka harus kita ganti ke dalam bentuk angka menggunakan label encoder, dan didapat hasilnya itu seperti ini. Untuk label encoder secara defaultnya itu urutan 0, 1, 2, 3 berdasarkan alfabet. Misalkan di sini untuk yang labelnya 0 itu berarti irrelevant, yang 1 itu berarti negatif, 2 netral, dan yang ketiga adalah positif. Kemudian tadi kita udah pre-processing untuk labelnya, sekarang kita pre-processing untuk data tweetnya. Sini saya menggunakan stop word sama steamer, dan juga saya coba replace ya untuk untuk data tweet yang mengandung suatu karakter tertentu. Misalkan di sini kalau dia titik 2 kurung buka, kita kasih set, atau kita juga bisa menggunakan regex ya. Kita cek apakah di dalam tweet itu ada URL, maka akan kita ganti string kosong, dan seterusnya. Nah, di sini juga kita menggunakan stop word. Jadi stop word itu maksudnya kalau misalkan di kalimat itu atau di tweet itu ada
kata the, this, and itu maka nggak kita gunakan. Kemudian untuk yang steamer itu misalkan katanya itu teaching, maka kita ambil teach atau kata dasarnya. Terus misalkan playing, berarti kita ambil playnya aja. Terus kita apply dataset kita menggunakan kriteria yang sudah kita define di sini, di function ini, dan didapat seperti ini. Selanjutnya kita transform lagi kolom tweetnya atau data kita, karena untuk di machine learning sendiri hanya bisa membacanya itu sebagai angka ya, karena data kita itu teks, maka kita harus transform terlebih dahulu ke dalam bentuk angka-angka. Di sini menggunakan TF-IDF untuk menghitung bobot dari setiap kata yang ada di data kita. Kemudian kita split datanya untuk train sama tes. Di sini untuk trainnya itu saya menggunakan 75% dan sisanya berarti 25% untuk testing. Kemudian untuk modelnya saya menggunakan random forest classifier dengan n estimator 500 dan random state-nya 0. Kemudian saya predict dan menampilkan reportnya menggunakan classification report. Didapat data seperti ini, ada precision, recall, F1 score, dan support. Kalau kita lihat dari sini berarti data kita itu, model kita itu akurasinya 0,92 atau 92%. Kemudian kita coba keluarkan untuk confusion matrix, didapat seperti ini. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.